Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat datang lagi di podcast Ceria, Celoteh Literasi Perpustakaan Tabdanira SMK Abdurrahman Pekanbaru. Oke, kali ini tema kita untuk podcast adalah alumni SMK Abdurrahman ya, yang bekerja di apotek dan di rumah sakit. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, yaitu yang pertama ada saya Boyega Putra dari Angkatan 4. Hai. Halo, Bang Bayu. Yang kedua ada Saya Muhammad Arafi Gabila Sahan, angkatan kedua. angkatan kedua ya. Nah, dua-dua abang ya. Nah, kedua abang ini ya merupakan alumni dari SMK Abdurrahman ya, ada angkatan 2 dan angkatan 4. Nah, gimana nih kabarnya Bayu dan Raffi? Kabarnya ya baik ya Bang, kita Baik ya, udah pada ganteng-ganteng semua ya, udah tamat dari SMK Abdurrahman. Nah, untuk Bayu sekarang apa nih kegiatan Bayu setelah baru tamat ya? Berarti ya? Baru tamat kemarin. Baru pengumuman kelulusan kemarin ya, dan juga baru dilantik ya. Baru selesai nih tanggal 16 Juni kemarin ya, kita pelantikan pengambilan sumpah asisten tenaga kefarmasian tahun pelajaran 2021-2022 ya. Nah, apa nih kegiatan Bayu setelah baru tamat lah ya, dari SMK? Fresh graduate ya. Jadi kegiatannya setelah tamat, saya ini mencoba mencari kampus sesuai dengan kriteria saya gitu. Kemarin dapat referensi dari orang tua, terus dari Pak Randy juga selaku guru farmasi. Katanya ini ada kampusnya yang bagus, cuma dia swasta gitu. Terus saya coba searching, saya cari informasinya. Ternyata bagus memang kampusnya. Saya coba-coba daftar, ikuti ujiannya. Kemudian 2 minggu setelah itu saya lulus dan diterima di kampus tersebut. Itu ujiannya kemarin bulan berapa Bayu? Ujiannya kemarin bulan 5 Bu. Bulan 5 iya, ya? Bulan 5. Berarti sebulan yang lalu ya? Sebulan yang lalu. Nah, itu ujiannya berarti online? Ujiannya online. Online. Nah, situs web kampus tersebut. Oke. Kalau Bang Raffi nih, sekarang apa nih kegiatannya? Sekarang kegiatannya bekerja ya Bu ya, di salah satu rumah sakit di Pekanbaru. Jadi saya bekerja. Udah berapa lama nih, Raffi? Udah baru 5 bulan Bu. 5 bulan ya. Berarti kan Raffi tamatnya kemarin tahun 2020. Ya. Sebelum di rumah sakit, Raffi ada bekerja juga di mana? Iya, ada Bu. Kebetulan kemarin kerja di klinik sebelum di rumah sakit. Klinik ya, di Pekanbaru? Iya, di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Itu berarti lebih kurang berapa lama? Lebih kurang 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan ya. Berarti pas setelah tamat? Iya, pas langsung baru tamat bekerja? langsung kerja. Sekali ya. Tangan dulu. Kedua abang kita ini. Nah, berarti kan kalau Bayu nih sekarang bekerja di apotek. Iya Bu. Ya, Raffi bekerja di rumah sakit. Nah, apa sih kegiatan di apotek yang Bayu sudah lakukan sekarang? Kegiatan di apotek ya. Berarti Bayu sekarang kan baru tamat nih. Baru tamat. Berarti kemarin ngelamarnya tahu bulan berapa Bayu? Sehari setelah tamat tuh saya mencari lamaran Bu. Sehari setelah pengumuman kelulusan? Iya, sehari setelah pengumuman, belum. Sebelum pengumuman kelulusan ya, sebelum pengumuman kelulusan Bayu udah antarkan lamarannya? Udah mengantar lamaran ke 3 apotek berbeda di Pekanbaru ini. Udah mengantarkan lamaran, kemudian setelah mengantarkan lamaran tersebut, kira-kira berapa hari nih di setelah mengantarkan 3 lamaran tersebut tuh, sehari setelah saya mengantar, itulah saya langsung ditelepon Bu. Bayu, kamu datang ke apotek ya untuk interview gitu. Tiga-tiganya nelpon Bu. Tiga-tiganya nelpon ya. Amazing ya. Cuman karena yang 2-nya ini jauh ya dari lokasi tempat tinggal saya, jadi saya milihnya satu aja yang dekat saya dengan tempat tinggal saya nih Bu, di Jalan Duria. Tepatnya di apotek Dr. Misbah Pekanbaru. Iya. Berarti di apotek Dr. Misbah, Bayu datang untuk melakukan interview. Nah, setelah interview
Sehari setelah interview itu saya langsung dipanggil dan katanya, Bayu kamu keterima kerja. Dari hasil interview itu saya keterima kerja Bu, dan saya training selama 2 minggu di apotek Dr. Bisba 2 di Jalan Rumbai. Di Rumbai ya. Iya. Berarti training dulu nih 2 minggu, setelah itu baru ditempatkan di Dr. Misbah yang di Durian ya. Iya. Oke, kalau Raffi nih kemarin waktu setelah tamat lah ya, kita cerita sekarang setelah tamat. Setelah tamat, apakah setelah pengumuman kelulusan baru Raffi antarkan lamaran atau sebelum pengumuman kelulusan juga nih? Sebelum. Oh, berarti samaan ya? Iya. Samaan nih, Sama-sama berarti sebelum. sebelum pengumuman kelulusan Raffi antarkan lamaran. Kira-kira berapa apotek atau berapa klinik yang Kemarin kebetulan cuma satu Bu. Oh, cuma satu. Cuma satu di klinik di klinik Sarita tersebut ya? Habis itu saya ngantar lamaran. Sehari setelah itu saya ditelepon. Jadi ditelepon suruh datang untuk interview. Jadi di interview, habis di interview langsung disuruh masuk. Oh, berarti kerjaan itu juga. nih pagi nih interview nih. Pagi Siangnya langsung masuk. langsung masuk. Iya Bu. Wow, siangnya Amazing. langsung masuk ya Bayu ya. Iya. Nah, berarti kalian beda-beda tipis lah nih ya. Yang satu hari, yang satu di hari itu juga. Iya, itu juga. Berarti lebih kurang berapa lama Raffi di sana? Di sana sekitar 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan, berarti sudah banyak juga lah ya pengalaman pekerjaan yang ada di klinik tersebut yang sudah Raffi lakukan. Oke. Setelah di klinik 1 tahun 5 bulan. Nah, kenapa nih kira-kira beralih ke rumah sakit? Kenapanya? Karena saya mau mengembangkan diri lagi Bu ya. Diri nyari pengalaman baru lah ya. Cari pengalaman baru di rumah sakit kan. Kebetulan kemarin ada lowongan juga di rumah sakit Prima kemarin. Iya. Jadi saya lamar, sudah saya antar lamaran. Jadi habis itu setelah seminggu baru dipanggil lagi untuk interview sama tes. Jadi pas interview ditanya obat-obat yang biasa ada di rumah sakit. Iya. Sama tes komputer. Tes pengoperasian komputer ya. Habis itu setelah wawancara, setelah interview disuruh pulang lagi, besoknya langsung ditelepon lagi. Besoknya langsung ditelepon. Disuruh masuk untuk training. Oh, training. Oh, berarti langsung bekerja tuh ya? Iya. Nggak nunggu lama lagi setelah interview itu. Iya. Berarti setelah interview besoknya disuruh datang. Berarti langsung bekerja ya? Iya, langsung bekerja. Istilahnya training lah ya. Training dulu sekitar berapa bulan? Sekitar 3 bulan kemarin. 3 bulan ya. Setelah masa training dilakukan, tahapannya apa lagi? Setelah training Pegawai tetap? Kontrak Bu. Oh, pegawai kontrak dulu. Udah 3 bulan kan, habis itu dikontrak, dikontraknya per tahun. Oh, per tahun. Kalau Raffi sekarang berarti kalau yang untuk bekerja yang di rumah sakitnya belum setahun ya? Iya, belum setahun. Baru beberapa bulan ya. Bulan. Oke. Oke, berarti ini. Nah, ke Bayu lagi nih. Kalau kegiatan pekerjaan sebagai asisten tenaga kefarmasian yang ada di apotek, apa aja sih yang Bayu lakukan setiap harinya? Kalau di apotek ya itu kerjaannya seperti swab medikasi terhadap pasien, terus pasien datang menebus resep, kita kasih obatnya gitu Bu, kita kasih tahu cara pakainya berapa kali sehari, sebelum makan atau sesudah makan. Berarti pokoknya pelayanan kefarmasian lah ya. Pelayanan kefarmasian lebih diutamakan di sana. Oke. Kalau Raffi? Kalau di rumah sakit mana tahu kan nih penonton pengen tahu nih apa aja sih kalau misalnya asisten tenaga kefarmasian di rumah sakit pekerjaannya apa aja? Kalau di rumah sakit itu kan di bagian administrasi farmasinya ya Bu ya. Jadi itu lebih fokus ke berkas-berkas, jadi sama ada input obat juga. Penginputan obat. Ada input obat kronis. Obat kronis itu obat yang diberikan dokter untuk 1 bulan kepada pasien. Oh gitu. Jadi kita nginput obat, habis input obat ada proses assembling. Assembling itu dia merapikan berkasnya. Habis itu di scan, kalau
ada yang kurang nih berkasnya misalnya Bu, nah jadi kita pinjam ke rekam medis untuk penunjangnya. Itu habis itu setelah berkasnya udah lengkap, udah selesai, nanti ditagihkan ke BPJS-nya. Oh, dikirimkan ke pihak BPJS ya. Iya. Berarti kalau untuk sekarang untuk ke pihak BPJS-nya masih online berarti Iya, online, Bu, karena tidak langsung berkasnya yang dikasih Iya. ya. Oke. Nah, itu mengenai pekerjaan Raffi ya sebagai ATK yang ada di rumah sakit. Kemudian nih kalian kan udah pernah PKL dulu ya, Iya. ya kan? PKL. Kalau Bayu kemarin PKL-nya di mana? PKL yang pertama itu di apotek keluarga Bu. Apotek keluarga. Iya, yang di Jalan Imam Menanda. Kemudian masuk kelas 3 PKL lagi di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Rumah sakit pendidikan di Riau. Pendidikan ya, Rumah sakit alhamdulillah pendidikan, dapat iya. PKL di sana Bayunya. Kalau Raffi di mana ya? Kalau Raffi dulu pertama PKL di apotek Kimia Farma Bu. Oh, Kimia Farma dulu. Itu waktu kelas 11 ya? Ya kelas 11. Kelas 11. Kemudian di kelas 12? Habis itu kelas 12-nya PKL-nya di rumah sakit Budi Kemuliaan di Batam. Oh, di Batam. Nah, Bayu nih, kemarin kalau pengalaman selama PKL apa aja kira-kira? Kalau di apoteknya itu kita lebih mengenal obat ya Bu. Karena di apotek itu cuma obat dan berbagai macam jenis obat, Alkes. farmakologinya gitu kan. Alkesnya agak kurang sih memang kalau di apotek. Tapi kita tuh lebih, oh ini obat untuk asam urat tuh ini toh gitu, nyata gitu. Berarti Selama sudah- ini kita teori aja di sini. Iya, gitu. berarti tahu ya indikasi obat dengan apa sih obat yang harus diberikan kepada pasien itu. Iya. Termasuk mungkin kalau pasien datang KKAA sambil disupervisi lah ya oleh KKAA ataupun kakak Iya. apotekernya, Apotekernya bisa. Bayu langsung melayani pasien ya. Langsung Bu, diizinkan saya untuk menyapa pasien langsung. Melakukan pelayanan pasien ya. Kemudian kalau misalnya kemarin waktu PKL di rumah sakit, Waktu PKL di rumah sakit itu kayak kita tuh pertama tuh di gudang obatnya gitu Bu, gudang utamanya. Ya, kita tuh di situ kayak mana sih alur pendistribusian obat itu ke oka yang lain gitu kan Bu. Oka itu apa tuh? Oka itu kayak ruang tempat operasi gitu. Oh, operasi ya. Nanti kita kirim obat dari gudang utama ke ruangan operasi. Pastinya tuh ada 2 macam gitu. Ada lantai 1 sama lantai 2. Satu untuk orang operasi IGD gawat darurat, satunya untuk yang operasi terjadwal. Oh gitu. Berarti Bayu sedikit tidaknya sudah tahu lah ya gimana apa-apa saja ruangan yang ada di rumah sakit. Iya. Ya ada farmasinya, ada yang farmasi IGD ya kan, farmasi IGD, rawat jalan, rawat inap, OKA. Apalagi kalau rumah sakit pemerintah ya itu Ada seruninya juga Bu. ya ada lebih banyak ya, lebih banyak bagian-bagian farmasinya di sana. Kalau Raffi nih kemarin, Kalau Raffi Bu. kalau Raffi kemarin di rumah sakit swasta berarti ya? Iya swasta Bu. Heeh. Nah, jadi ini kemarin di rumah sakitnya banyak juga yang belajar obat. Jadi tahu obat-obat generik apa-apa aja, obat-obat paten apa-apa aja. Tuh. Terus kemarin di sana juga dibolehin PIO. Oh boleh juga ya, tapi tetap di Diawasi supervisi ya. sama apotekernya. Samping. Terus jadi kemarin PIO-nya itu langsung berhadapan sama pasien. Jadi nerangin nih, ini Bu obatnya diminum berapa kali sehari, Berapa kali sehari. sesudah makan atau sebelum makannya, diterangin juga. Gitu Bu. Gitu ya. Selain kalau Bayu kan tadi ada juga ditempatkan di gudang obat, Iya, ya kan? Bu. Kalau Raffi di rumah rawat sakit di jalan. sana Di rawat di jalan. rawat jalan aja. Kalau di ruangan yang lain ada nggak? Ada di rawat Farmasi. inapnya juga Bu. Farmasi rawat inap ya. Berarti ada shift malamnya juga berarti ya? Kemarin nggak ada Bu, nggak diperbolehin sih. Oh, sama- berarti kalau untuk siswa PKL khususnya SMK Iya. untuk shift malamnya belum ya? Iya. Berarti hanya 2 shift ya berarti Iya, ya? pagi Shift pagi sama sama siang. shift siang ya? Iya. Kalau shift pagi itu berapa lama? Shift pagi Dari dari jam jam berapa? 7 sampai jam 2. Ya, jam 2. Jam 2 ya. Kalau siang? Terus siang dari jam 1 sampai jam 6 kalau nggak salah. Sampai jam 6 ya. Iya. Karena kan mungkin rumah sakitnya untuk
pasien pelayanan farmasi yang BPJS maupun yang umum mungkin sampai maksimalnya sampai jam 6 mungkin ya. Mungkin di malam ada juga ya, tetapi kalau untuk siswa PKL hanya setengah hari aja gitu ya. Oke. Tadi udah diceritain nih sama kalian berdua kalau untuk ilmu farmasinya berarti kan kalian udah realita ya kan. Untuk mungkin kalau di sekolah kan praktek itu obat-obatnya masih yang belum terlalu banyak ya. Kalau misalnya di rumah sakit, di apotek kan obat-obatannya, apalagi obat-obat paten itu sudah banyak ya. Berarti kalian tahu nih, biasanya hanya nonton di TV doang ya kan. Biasa hanya nonton di TV, ini ada Sunmol. Ternyata sekarang udah tahu nih, oh kayak gini bentuk Sunmol, apa nama PT, pabrik yang produksinya, PBF-nya ya kan. Berarti kemarin waktu di PKL di apotek maupun di rumah sakit sudah tahu lah ya pedagang besar farmasi atau PBF yang menyalurkan obat-obatan yang sering kalian lihat di TV lah ya kan, yang iklan gitu. Nah, berarti untuk kalau misalnya pemesanan barang pemesanan obat, berarti sudah tahu lah ya kayak mana bagaimana alurnya ya. Itu biasanya apotekernya atau kalian diperbolehkan nih untuk pemesanan obat? Kalau di rumah sakit Kalau Batam, Raffi dulu lah. kalau di rumah sakit Batam langsung apotekernya Bu. Harus apoteker ya, Soalnya, wajib apoteker. Tapi kalian sedikit tidaknya kan sudah Iya. pernah lah mengamati gitu ya. Kalau Bayu? Kalau saya biasanya Bu itu cek dulu obat yang kosong, nanti serahkan ke apotekernya, baru kakak apotekernya yang pesan. Oh gitu. Kita cuma ngecek stoknya aja. Ngecek stoknya aja ya. Oke. Kalau misalnya stok omnem, nah berarti pernah lah ya. Nah biasanya anak PKL nih disuruh stok omnem ya kan? Apa tuh stok omnem Bayu? Stok namun itu penghitungan stok untuk akhir bulan biasanya Bu. Berarti kan kita menghitung mencocokkan stok yang ada di komputer mencocokkan sama yang di fisik. obat yang bentuk fisik yang fisik dengan yang ada di komputer ya, di sistem. Oke, itu mengenai PKL tadi ya. Iya. Nah, kalau misalnya Bayu nih selama sekolah, apalagi yang ini lagi fresh-freshnya nih ya, lagi hot-hotnya baru tamat, pasti ilmunya masih terngiang lah ya di pikiran ya kan. Nah, berarti ilmu farmasi yang kamu dapatkan di sekolah ini semuanya pasti terpakai lah ya untuk saat bekerja. Kalau Raffi kemarin waktu sekolah nih, kira-kira pelajaran farmasi yang mana yang Raffi sukai? Yang suka ilmu resep. Ilmu resep ya. Dan sekarang pun Raffi pekerjaannya pakai ilmu resep. Ilmu resep ya. Resep. Apa aja tuh kalau yang di pelajaran ilmu resep yang sekarang kepake di dunia kerja? Itu yang pertama ada baca resep dokter, baca resep dokter, terus lihat signanya, aturan pakainya berapa, aturan pakai obat, terus ada berapa sediaan yang dimintanya, kan itu pakai huruf Romawi itu Bu. Ya, jadi harus tahu. Jadi pelajaran farmasi khususnya ilmu resep lah ya, kalau yang untuk Raffi sekarang bekerja itu sangat-sangat kepake ya. Kalau Bayu? Kalau saya lebih ke ilmu pelayanannya Bu. Selama sekolah kan kita belajar pelayanan, farmasi di labor atas, laboratorium farmasi. Itu yang paling banyak berguna buat kerja saya. Oke. Untuk ilmu resep ya pasti ya juga ya Ilmu kan? resep pasti dong, Kan pasti. meracikan obat ya. Meracik obat. Cuman ini lebih ke pelayanan kan. Saya orang depan OTC gitu. OTC apa tuh kepanjangannya tuh? OTC itu kayak istilahnya kayak obat-obat yang bisa dijual bebas gitu Bu. Over the counter. Over the counter. Ya, over the counter. Nah, tahu nanti nih adik-adik yang lagi nonton atau kawan-kawan yang lagi nonton ya kan, mau beli obat nih, mau tanya Bang Bayu ini obat sakit gigi apa sih? Nah boleh ya calling Bang Bayu nanti atau lokasinya. Oke, nah kesan selama bersekolah nih di SMK
Pekanbaru, baik itu mungkin sama gurunya, sama teman-temannya, tentang keadaan di sekolah apa aja sih. Dan Raffi dulu deh. Raffi dulu. Yang tua, Ya, yang tua. yang tua dulu ya. Oke, kalau kesannya untuk guru-gurunya bagus ya Bu ya, sangat kompeten untuk mengajari murid-muridnya. Jadi gampang masuk ilmunya, gampang diserap ilmunya. Oke, terus dari teman-temannya sangat Care lah ya. care lah ya Bu. Sering belajar bareng nggak dulu? Ya sering Bu. Sering ya, belajar Sampai bareng. malam belajar ilmu resepnya, kadang mau kakak kemarin. kerjaan jurnal bareng gitu ya. Iya. Terus kalau dari semua yang ada di SMK lah, baik itu fasilitas yang ada di kelas ataupun di laboratorium. Oke, untuk kelasnya sangat nyaman ya Bu ya. Nyaman. Nyaman, terus fasilitas laboratoriumnya lengkap. Ada labor kimia, labor farmakologi, farmakognosi, ilmu resep, terus pelayanan farmasi. Terus ada satu lagi Bu ya. Ya, nah mungkin kalau kemarin Raffi masih angkatan 2 belum ada, Ya, belum ada, lab ya. baru. Nah, Bayu nih yang tahu nih. Gimana Bay? Kalau untuk Kalau untuk labornya yang kalau sekarang untuk labor sih saya rasa sangat lengkap ya. Untuk fasilitas kesehatan di Pekanbaru labor kita sangat lengkap Bu. Dimana kita tuh udah punya labor-labor farmasi industri, informasi 4.0 lagi satu-satunya di Riau. Wih. SMK Revolusi Industri nih. Di sana tuh kita nanti diajari bagaimana cara membuat obat ya Bu. Nah, Iya. industri kan pembuatan obat Iya, lebihnya. pembuatan obat. Mesin-mesinnya juga udah canggih semua. Jadi keren lah pokoknya. Abrab the best. Wah, udah ada mesin pembuatan tablet Iya. ya yang menggunakan mesin, kemudian kapsul free mesin Kapsul ya. Selain apa untuk pembuatan obat yang solid, sediaan non solid juga ya kan. Juga. Terus untuk evaluasi ya kan. Evaluasi Mungkin buku tablet, iya. sebelum obat itu diedarkan ya kan, dipasarkan ke luar, baik itu ke apotek, rumah sakit, sebelum dikemas itu kan harus melalui apa? Melalui uji praklinis dan Ya, klinis. proses evaluasi dulu. Iya. Nah, proses evaluasi ya kan. Apakah tablet itu apa namanya? Evaluasinya apa namanya tuh? Dia layak atau enggak? Bu? Ya layak atau enggaknya ya kan, diedarkan tuh banyak ya. Mungkin Banyak. nanti di perkuliahan ya di universitas mungkin lebih detail lagi. Detail. Nah, untuk Tapi kita cukup uji detail, Bu. evaluasi. Sudah, iya, Sudah pelajarannya detail, juga Bu. sudah cukup detail ya. Apalagi mungkin kalau zaman saya dulu kan ibu juga SMK nih. Iya, Bu. Nah, waktu ibu SMK dulu itu belum sebanyak pelajaran farmasi yang sekarang ya. Nah, mungkin kalau kalian kan sudah ada pelajaran farmasi industrinya, sudah pelajaran pelayanan farmasi. Nah, kalau saya dulu angkatan lama ya kan, masih pelajarannya ilmu resep aja, belum ada pelajaran yang simulasi apotek itu belum ada. Nah, jadi memang kalian lah yang lebih apa namanya itu lebih banyak ilmu pelayanannya dibandingkan mungkin waktu saya dulu. Oke, nah terakhir nih, kira-kira pesan apa sih yang mau Bayu sama Raffi sampaikan nih untuk junior kalian yang masih berjuang ya kan, Iya. masih berjuang untuk mengejar prestasi, mengejar mimpi ya untuk sampai asisten tenaga kefarmasian. Dan adik-adik mana tahu yang mau masih memilih ya jurusan Ya, apa sih yang bagus untuk mereka lanjutkan. Ayo, apa nih? Dari mana dulu ayo? Siapa aku dulu? Boleh? Oh, aku dulu ya. Nah, Kalau dari Bayu sih tetap fokus saja untuk adik-adik juniorku, fokus saja belajar, giat-giatlah belajar, pahami semua pelajaran dikasih oleh bapak ibu guru kita, supaya nanti pas kita turun di dunia kerja atau melanjutkan itu ilmunya benar-benar bermanfaat untuk diri kita sendiri. Terus ini kalau lagi praktek itu usahakan prakteknya serius, jangan cuma teman aja yang praktek kita lihat, praktek serius karena nanti di praktek itu banyak ilmunya yang kita gunakan di dunia kerja nanti. Betul Iya. sekali.
Dan untuk adik-adik yang masih memilih jurusan atau yang masih mau masuk ke SMK Kesehatan, kalau bisa masuk ke SMK Abdurrahman. Kenapa? SMK Abdurrahman ini satu-satunya SMK yang memiliki perpustakaan juara 2 se-Indonesia loh. Wow. Setelah itu mantap pokoknya. Lumayan ya, mantap ya. Setelah itu kita juga memiliki labor yang sangat lengkap fasilitasnya, di mana kita juga memiliki labor farmasi industri, khususnya labor revolusi 4.0 di era sekarang ini sangat maju sekali ya Bu ya. SMK Untuk adik-adik Revolusi SMK Abdurrahman ini merupakan SMK Revolusi Industri Industri 4.0 ya. Iya. Oke. Jangan lupa adik-adik, pilihnya jurusan farmasi loh, karena di labor-labor yang terlengkap itu ada di jurusan farmasi. Yuk, Rapi. Oke, kurang lebih sama ya untuk pesannya. Terus ada tambah dikit paling semangat aja belajarnya, jangan lupa berdoa supaya lancar untuk kedepannya dan supaya tamat 100% juga. Amin. Kayak abangnya ya. Ya, kalian berdua ya. 100% ya. Angkatan 2 100%, UKK juga alhamdulillah ya, aman. Alhamdulillah Angkatan aman. 4 juga aman. Oke, terima kasih banyak ya Raffi, Bayu atas waktunya. Semoga cerita atau bincang-bincang kita kali ini dapat menginspirasi nih buat adik-adik kelasnya ya, atau juniornya, ataupun adik-adik SMP atau MTS yang ingin memilih jurusan kesehatan ya, jurusan kesehatan. Oke, semoga nanti nih kalian para alumni dari SMK Abdurrahman sukses selalu ya, sukses Amin. selalu dimanapun kalian berada, baik itu nanti bekerja maupun mau melanjutkan kuliah lagi ya, sampai nantinya pokoknya kejar prestasi setinggi-tingginya, kejar cita-cita setinggi-tingginya. Oke. Terima kasih untuk podcast Cherry hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.